Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan favorit kalian pas lagi gabut ya kan. Halo coy, apa kabar? Gimana kalian kabar hari ini? Oke, kali ini gue bakal bahas film komedi dari Jepang yang ya kalian tahu sendiri lah ya, film Jepang kayak mana. Dan film ini berjudul Oh Invisible Man. Film ini menceritakan tentang seorang pria jomblo dan culun tapi hidupnya selalu menang banyak banget, dimana dia tinggal dengan keluarga yang semuanya adalah perempuan cantik yang walalalala. Dan suatu ketika dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan super yang bisa menghilang atau gak terlihat, dimana pria ini yang lagi puber-pubernya pastinya langsung memakainya untuk hal yang iya-iya ya kan. Oke deh, daripada penasaran mending langsung aja kita mulai alur ceritanya dan intro. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Toru. Dia sendiri tinggal bersama neneknya dan saudara-saudara perempuannya. Oke, mari kita kenal satu persatu keluarga Toru. Saudara Toru yang ini bernama Nurumi. Dia adiknya Toru. Dan yang ini bernama Aiko. Dia kakaknya Toru. Dan ini adalah neneknya. Namanya siapa gue gak tahu. Dan yang ini bernama Yoshi. Dia sepupunya Toru. Dia juga tinggal di rumah itu dan bersekolah bersama Toru. Singkat cerita, Toru mengajak Yoshi untuk pergi ke sekolah bersama. Dan saat sedang di jalan, mereka bertemu dengan salah satu wanita yang merupakan teman mereka yang bernama Yuri. Kemudian scene berpindah ke sekolah. Saat sedang belajar, Toru dan teman-temannya sempat-sempatnya berunding soal majalah walalalala. Namun tak lama akhirnya dia terciduk oleh gurunya yang sedang mengajar. Guru tersebut bernama John, yang dimana dia juga memiliki pikiran yang sama-sama dipenuhi oleh adu mekanik sama kayak Toru dan gengnya. Pada saat jam istirahat, Toru dan teman-temannya pergi untuk melihat para gadis-gadis cantik sambil bayangin sendiri tentang kemulusan teman-teman perempuan mereka itu. Dan saat salah satu temannya mengekspresikan bayangannya, tiba-tiba para wanita yang mereka bicarakan sudah berada di depan mereka. Mereka pun langsung berpura-pura menyapu agar bisa melihat kemulusan teman-teman mereka yang lain. Gak lama kemudian datanglah seorang guru yang walalalala dan menghampiri mereka. Guru itu bernama Sakura. Ia kemudian mengajarkan mereka cara memegang sapu yang baik dan benar. Namun mereka malah salah fokus. Lagi-lagi mereka terciduk oleh Pak John. Namun gak beda dengan mereka, Pak John lalu mengejar Bu Sakura dan memeluknya. Apa sih Pak? Di malam hari terlihat Toru dan keluarganya sedang makan malam bersama. Namun di sini menu makanannya adalah telur salmon. Sebenarnya Toru nggak menyukai telur tersebut. Dan dengan terpaksa ia pun memakannya dengan sesuap nasi. Dan setelah memakannya ternyata telur itu bisa membuat dirinya tidak terlihat. Ia sendiri awalnya tidak menyadari bahwa secara perlahan-lahan dirinya semakin menghilang dan menjadi transparan. Di sini hanya terlihat baju dan celananya aja yang pada saat mandi, dia baru sadar kalau dirinya bisa transparan. Sementara itu, Yoshi yang mengira di dalam kamar mandi gak ada orang, langsung aja membuka semua armornya dan segera mandi. Toru yang masih berada di dalam situ tentunya senang bukan main dan melihat sepupunya yang walalalala itu mandi di depannya. Anjir. Keesokan harinya, Toru terbangun dalam keadaan tanpa armor dan tubuhnya sudah mulai normal kembali. Namun parahnya, Yoshi juga di situ dan gak sengaja lihat senjatanya Toru. Sebuah pagi yang awkward. Saat berada di sekolah, Toru kemudian menyadari berkat telur tersebut, Toru gak bisa terlihat dan ia kemudian memakannya dan berubah menjadi manusia transparan. Setelah tubuhnya gak terlihat, Toru kemudian menjahili para gadis-gadis cantik di sana. Dia masuk ke kamar ganti dan menyerang para wanita cantik itu yang bingung dengan apa yang memegang, mencubit, dan membuat mereka geli-geli enak. Apa sih anjir? Setelah pulang sekolah, dia kemudian malah nobar kakaknya sendiri yang bernama Aiko yang sedang mandi.
Karena melihat lekuk tubuh Aiko membuatnya semakin merasa sinyalnya penuh dan semakin ingin mencoba adu mekanik. Di malam berikutnya terlihat Yoshi yang sedang ingin mandi. Toru pun mengikutinya dan melepaskan semua armornya. Namun sialnya ia lupa memakan telur itu dan parahnya lagi yang mandi ternyata neneknya sendiri. Alhasil Toru pun dihukum untuk mencuci semua pakaian mereka. Walalala, ya tetap aja enak. Singkat cerita terlihat Toru yang sedang gabut. Kemudian dia memakan telur itu lagi dan berniat pergi ke rumah Yuri. Namun saat tiba di sana, Yuri tidak ada di rumah. Di sana yang ada hanya ibu dan bapaknya saja. Kecewa dengan itu, Toru berniat pergi ke rumah Bu Guru Sakura. Namun saat berada di perjalanan, dia melihat dua orang misterius yang akan berbuat jahat. Namun Toru mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Bu Sakura, terlihat Bu Sakura sedang melakukan senam. Namun tiba-tiba saja mode transparannya berakhir dan ia pun bergegas bersembunyi. Gak lama kemudian terdengar bel rumah berbunyi. Ternyata yang datang adalah Pak John dengan membawa kue donat untuk diberikan ke Bu Sakura. Namun saat Bu Sakura memakannya, tiba-tiba aja Pak John ingin memabar paksa Bu Sakura dan sementara itu Toru yang melihat tidak terima lalu memukul kepala Pak John dengan pot bunga dan pergi dari sana. Saat di rumah, Toru yang lagi di kamar didatangi Yoshi yang ingin meminjam buku. Namun saat Yoshi membacanya, dia malah menemukan majalah asiknya Toru. Toru yang malu langsung berusaha merebutnya, namun mereka malah terjatuh dengan posisi yang cukup menyenangkan. Di tengah kecanggungan mereka, Toru mencoba untuk menyeruduk bibirnya Yoshi. Namun tiba-tiba adiknya Nurumi masuk dan membuat mereka kaget. Nurumi pun malah memberitahukan apa yang dia lihat kepada seisi rumah, yang membuat Yoshi pergi dan Toru cenggur. Besoknya terlihat Yoshi dan Toru jalan di taman. Di sana Yoshi mencoba mengingatkan Toru kalau mereka waktu kecil sering bermain di sana dan mereka berdua berjanji akan menikah ketika udah dewasa. Dari sini kita tahu bahwa Toru dan Yoshi sebenarnya saling jatuh cinta dan Toru yang masih malu-malu mengakui itu pun langsung pergi dan Yoshi pun hanya bisa ketawa karena dia sadar Toru juga masih ingat janji waktu mereka kecil. Singkat cerita terlihat Aiko yang sedang mondar-mandir gak jelas. Ia khawatir karena si Yoshi yang belum pulang-pulang juga dari tadi siang. Aiko kemudian meminta Toru untuk mencari Yoshi ke rumah Yuri. Namun saat sampai di sana, kata ibu Yuri ternyata Yoshi udah pulang dari tadi. Ia kemudian mencari ke tempat lain dan saat di perjalanan dia melihat gantungan kunci milik Yoshi. Dia pun teringat kepada dua orang misterius yang ingin berbuat jahat kemarin. Dan setelah itu Toru kembali ke rumah Yuri dan ternyata bapaknya Yuri menerima telepon dari dua orang jahat tadi yang ternyata kedua orang pria itu adalah penculik. Dan parahnya lagi mereka berdua salah menculik orang, bahwa sebenarnya target mereka adalah si Yuri, namun yang diculik malah Yoshi. Dan akhirnya mereka pun semua tahu kalau Yoshi telah diculik. Toru pun kemudian kembali ke rumah dan mengambil telur sakti mandragunanya. Setelah itu, Toru kemudian mencari tempat yang dikatakan penculik tadi. Dan benar saja Yoshi ada di sana dan hampir aja dimabar paksa. Toru pun kemudian bersiap untuk menghilang. Namun sialnya telur sakti mandragunanya hilang saat di jalan. Akhirnya ia juga ditangkap dan diikat bersama Yoshi. Akan tetapi, Toru melihat salah satu telur ikannya menyangkut di bemper depannya Yoshi, bekas makanan dari penjahat tersebut. Toru kemudian memberontak dan ingin memakan telur itu. Namun, telurnya malah terlempar ke wajah sang penjahat dan akhirnya Toru entah gimana bisa lepas dan memakan telur yang ada di wajah penjahat itu. Dengan kekuatan transparannya, ia menghajar penjahat-penjahat itu sampai kalah.
Dan akhirnya Toru pun berhasil menyelamatkan Yoshi. Dan Toru yang memang memiliki rasa pada Yoshi pun memberanikan diri nyeruduk bibirnya lalu pergi meninggalkan Yoshi yang masih pingsan. Besoknya di rumah Toru, Yuri datang membawa sejumlah pakaian renang karena keluarganya akan berlibur ke Hawaii dan akan mengajak keluarga Toru juga. Akhirnya mereka pun mencoba baju renang pemberian Yuri. Dan film pun diakhiri dengan Toru yang menikmati pemandangan para gadis yang sedang ganti baju renang dan filmnya pun tamat. Ini film apa? Ya memang Jepang ya. Jepang gak pernah lepas dari fantasi-fantasi aneh mereka, tapi unik-unik gitu. Memang asik selalu untuk diikuti. Mereka punya ciri khas sendiri dalam film-filmnya. Dan sebenarnya dari film ini kita bisa belajar kagak ada pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Atau mungkin menurut kalian ada pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini? Kalau menurut kalian ada, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, segitu aja dari Emon. Dan Emon undur-undur. See you next time dan dadah.